Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Katu. Ibu Titi, silakan Bu. Iya, terima kasih. Apa kabarnya ini Ibu Titi? Baik, alhamdulillah. Bu Yayu, saya mau mengadakan coaching dengan Bu Rita besok. Besok ya? Betul, saya mau minta kesediaan Ibu untuk observasi saya. Oke. Kira-kira apa aja yang mau diobservasi? Jadi rencananya saya akan menggunakan alur kita dan kompetensi inti dari coaching tersebut. Berarti yang akan diobservasi itu kompetensi intinya sama alur tintanya begitu ya? Betul. Insya Allah besok free kok saya. Oh iya, alhamdulillah. Sampai besok ya Bu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama Ibu Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Katu. Sama baik gitu, kita semua sehat. Kelihatannya ada yang mau disampaikan nih. Kemarin kan kita sudah ketemu ya. Iya, saya tuh dari kemarin pengen ketemu Teteh banget karena saya lagi galau gitu lah, Teh. Pengen ada yang saya sampaikan, pengen saya curhatin ke Teteh. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan? Saya tuh pengen kita ketemu hari ini, saya ngobrol permasalahan saya, tapi saya pengen juga nanti ada hasilnya. Saya tuh jadi pengen lega, pengen ada solusi karena ya itu dari kemarin membebani pikiran saya gitu. Oke, baik. Ada yang membebani. Kira-kira kondisi apa yang Balita rasakan? Jadi gini Teh, untuk beberapa waktu ini ya yang saya rasakan, saya tuh banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, seminar, artinya belajar dari luar ya, terutama tentang kegiatan pembelajaran, tentang pendidikan ya kan, bagaimana membuat pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif gitu. Pada saat saya mengikuti kegiatan tersebut, saya merasa senang, semangat karena saya ketemu dengan rekan-rekan yang hebat, narasumber-narasumber yang hebat, dan saya pada saat mengikutinya pasti pengen banget mengimplementasikan itu nanti di lapangan, artinya di kelas pada saat saya pembelajaran atau di sekolah gitu ya. Nah, tapi pada saat begitu setelah mengikuti kegiatan selesai dan kembali ke aktivitas sekolah, rutinitas, apa yang saya harapkan tadi tidak mudah semuanya terrealisasi sesuai dengan yang ada di benak saya gitu Teh. Jadi itu yang bikin saya ganjel gitu. Kelihatannya juga itu bagus juga sih sebenarnya untuk pengembangan diri kita ya. Iya, cuman Oke. Baik. Sekarang apa sih sebabnya yang membuat kondisi seperti demikian itu apa? Nah, jadi kan gini, kadang ide itu kan suka muncul tiba-tiba, ya nggak? Saya misalkan dalam suatu pembelajaran, saya pengen memasukkan model ini, metode ini, saya pengen berkreasi gitu untuk membuat pembelajaran itu biar nggak boring, biar anak-anak seneng gitu ya. Nah, tapi kadang pada saat saya mencoba melakukan itu, berarti itu tentu pada saat persiapannya butuh waktu yang tidak sedikit ya untuk mendesain persiapannya. Kemudian pada saat pembelajaran kadang saya suka ingat, oh iya ya, karena saya tuh matematika, pelajaran yang saya ambil apalagi SMA yang mungkin orientasinya nanti adalah bagaimana masuk perguruan tinggi. Kadang saya suka mengingat lagi, oh ya pada saat materi ini kan anak-anak harus bisa mencapai soal-soal yang kedalamannya seperti ini, atau bisa menyelesaikan soal-soal kos atau masalah kontekstual yang seperti ini, sehingga orientasi saya tuh balik lagi kayak pengen banyak harus latihan soal-soalnya, sementara waktu pembelajaran kita di kelas itu kan terbatas. Misalkan kita 2 jam pelajaran yang hanya 90 menit gitu ya, di situ waktunya saya merasa nggak cukup untuk mengimplementasikan apa yang saya pengen dengan yang harus saya kejar gitu ya. Tadi mengejar anak-anak untuk bisa latihan sampai bisa seperti ini gitu ya, yang saya harapkan. Jadi nggak matching gitu Teh antara waktu jadi di sini ada keterbatasan waktu ya, sedangkan yang ingin dilaksanakan itu banyak ya. Oke, baik. Oke, baik. Harapan kondisi yang diinginkan seperti apa? Nah, harapan, keinginan ya yang ideal yang pengen saya sangat harapkan itu
Yes, apa yang saya rencanakan, apa yang saya harapkan itu matching terrealisasi pada saat di kelas, dan kedalaman materi atau kompetensi yang pengen dicapai oleh siswa sesuai dengan yang saya harapkan juga match gitu dengan waktu yang pembelajaran yang seadanya yang cukup segitu. Upayanya supaya Pembelajarannya menyenangkan, menarik, tapi targetnya juga tercapai, siswa kompetensinya bisa sampai sesuai yang saya inginkan. oh begitu. Iya. Oke. Baik. Apa hal yang berbeda yang ingin Mbak Lina coba? Kalau hal berbeda, berarti kan saya belum pernah nyoba nih ya. Saya coba pikir dulu. Kalau yang belum pernah saya coba sih, saya belum pernah membuat catatan-catatan gitu. Artinya ide-ide yang muncul, saya belum pernah menulis secara khusus. Terus kedalaman-kedalaman materi atau latihan soal yang menarik, menantang, yang harus dikuasai siswa itu kadang saya nggak punya catatan khusus per materinya. Mungkin itu saya harus buat dulu kali ya, biar pada saat memetakan dengan waktu yang durasi di kelas itu cukup, biar pembelajarannya menarik sesuai dengan ide yang saya pengen masukkan dan mencapai kompetensi yang saya harapkan gitu. Kira-kira ada ide yang lainnya? Mungkin dari inovasi atau kreasi pembelajaran yang pernah saya lakukan, yang saya coba-coba dengan berbagai model itu, mungkin saya juga butuh kayak menulis dan mengevaluasi apa yang sudah pernah saya lakukan. Misalkan di materi A saya pernah nyoba model ini gitu kan, terus kira-kira kelemahannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, jadi evaluasi ya. Terus bisa juga nanti dari evaluasi itu nanti kira-kira pas tahun berikutnya saya ketemu materi itu lagi, perbaikan apa yang akan saya lakukan. Nanti dari evaluasi saya perbaiki, sama mungkin bagus juga sih kayaknya kalau pas melakukan itu ada sedikit dokumentasi ya, walaupun tidak full time, tapi membuat kita jadi mudah mengingat lagi, oh dulu saya pelajaran statistik saya pakai metode ini, oh saya bisa melihat. Dan mungkin catatan-catatan itu mungkin harus dalam bentuk filing yang sudah diakses, biar saya cepat gampang ingat lagi, oh dulu pakai model ini gitu, soalnya seperti ini gitu. Idenya bagus juga ya. Oke. Iya juga sih, saya juga berpikir tuh Bagus idenya. Oke. Sampai saat ini bagaimana ketika menghadapi permasalahan itu dengan kondisinya? Ternyata dari permasalahan tadi saya ceritakan ke data yang saya curhatin itu balik lagi ke diri saya secara personal. Artinya solusinya juga dari diri saya sendiri lagi gitu. Harus saya berarti harus lebih terstruktur dalam membuat catatan, menulis, kemudian mengevaluasi serta membuat perbaikan tadi ya. Baik-baik ya. Jadi kita bagaimana mengkondisikan diri kita pada bisa ini ya. Selanjutnya apa tindak lanjut yang kita lakukan? Mungkin dalam waktu sepekan ke depan saya akan coba dari pelajaran matematika yang saya ambil ini, ide-ide apa yang saya bisa masukkan ke dalam pembelajaran matematika saya. Mungkin saya akan membuat catatan itu. Terus dari setiap jenis kompetensi atau materi, saya akan buat list kedalamannya. Oh, kalau trigonometri anak tuh harus bisa sampai soal yang UTBK modelnya seperti ini misalkan. Oh, dalam materi B itu harus sampai sini. Jadi kedalaman sama sebaran materi tadi ya, untuk pemetaannya, biar nanti matching sama dengan modelnya juga. Itu catatan berarti yang pertama. Terus yang kedua tadi mengevaluasi, kalau udah saya praktekkan, mungkin saya akan evaluasi, saya kaji, oh ini tuh kelemahannya apa, kurangnya apa, biar nanti bikin catatan juga untuk ke depan. Tapi kalau mau ketemu materi itu lagi, saya harus perbaikan di tahap ini gitu ya. Oke, ya bagus sekali ya. Kira-kira kesimpulan apa yang Mbak Lita ingin sampaikan gitu atas percakapan kita hari ini? Iya, alhamdulillah tadi tuh sempet kayak bingung gitu kan. Galau ya? Karena memang selama ini ya yang saya rasakan seperti itu. Tapi tadi pas Teteh bilang hal yang berbeda, saya jadi mikir apa sih ya yang baru bisa saya lakukan. Ternyata saya bisa
menemukan tadi ya. Oke. Bahwa saya ternyata harus lebih refleksi ya, membuat catatan, evaluasi, sama memperbaiki tindak lanjutnya ya, perbaikan. Dan filenya tuh harus teratur atau terdokumentasi biar aksesnya biar gampang gitu. Iya. Semoga apa yang akan dilakukan oleh Mbak Lina dapat berjalan dengan baik begitu ya kiranya ya. Teteh, amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Teteh ya udah ngasih arahan buat saya. Jadi saya akan coba lakukan apa yang tadi saya sesuai dengan saya harapkan. Makasih banyak ya. Lancar ya, Mbak Iya, Lina. amin. Makasih banyak ya. Di sini masih ada. Sebentar bisiknya kedengeran nggak? Tadi kan ada yang di-cut. Bu Yayu, tadi saya sudah melaksanakan coaching. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana tuh Bu Titik? Gimana tadi? Pelaksanaannya ya Bu. Tadi sih alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Alhamdulillah sudah berjalan baik ya. Sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Terus kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Kalau tadi kita lihat dari prosesnya dulu ya Bu ya. Saya sebenarnya sudah melakukan semua mulai dari kompetensi PT, lalu prinsip-prinsip dalam meng-coach itu saya sudah lakukan. Berikutnya juga paradigmanya juga. Nah di sini memang sih tadi ada beberapa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan ya, khususnya dalam hal menggali ide-ide dengan menggunakan pertanyaan yang lebih berbobot begitu ya. Itu sepertinya keterampilan itu yang saya perlu kembangkan dan saya perlu tingkatkan, sehingga bagaimana mengarahkan coach itu ya, mengarahkannya supaya ya mengarahkan coach itu supaya lebih tergali gitu, lebih tergali atas ide-ide yang dia lakukan, yang akan dia laksanakan. Itu kiranya yang diperbaiki ya. Terus selama coaching tadi Ibu Tik-Tik bagaimana caranya menjaga kondisi presence? Jadi sebelum dan selama coaching itu bagaimana menjaga presence? Oke. Ya pertama sih saya kan dengan agar kita hadir penuh gitu ya. Biasanya itu tentunya lingkungan ya, lingkungan, keadaan, kondisi itu gimana caranya saya untuk membuat lebih kondusif gitu ya, lebih kondusif sepertinya pengamanan lah gitu ya, supaya lebih fokus gitu ya. Itu diantaranya yang saya lakukan. Jadi mengkondisikan ruangan gitu ya. Itu sebelumnya ya. Sebelumnya. Selama coachingnya bagaimana? Selama coachingnya ya sama kita seperti menghindari dari jejak gitu ya, supaya lebih fokus. Ya bagaimana menciptakan supaya bisa present, hadir penuh, bisa fokus, bisa dapat menggali dari coach tersebut ya. Dari yang tadi Ibu Tik sampaikan kan ada kemampuan menggali yang kurang gitu kan tadi yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk meningkatkannya ke depan? Ya, emang sih saya menyadari ya itu saya kurang memberikan suatu pertanyaan yang berbobot. Di antaranya saya ingin meningkatkan lagi untuk sepertinya butuh keahlian ya, kalau untuk butuh keahlian. Di antaranya saya akan berupaya mencari referensi gitu ya, mencari referensi misalnya melalui melihat dari video gitu ya, dari video-video yang terkait dengan hal coaching gitu ya, dengan coaching tersebut gitu ya. Berikutnya dengan literasi juga ya, sepertinya saya perlu meningkatkan gitu ya, supaya saya dapat lebih pengalaman untuk hal itu. Oke. Baik, semoga kedepannya dimudahkan ya Bu Tik-Tik. Ya, alhamdulillah kita sudah melewati. Terima kasih Bu Tik-Tik, semoga sukses ke depannya. Bu Yayu. Sama-sama Ibu. Sehat selalu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Bu Lita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Begini Bu, saya mau ada sedikit perlu mohon maklumnya.
Jadi rencana saya akan melaksanakan coaching kepada rekan saya dan saya butuh bantuan ibu untuk mengobservasi proses coachingnya. Apakah nanti proses coaching saya itu sudah sesuai dengan kompetensi dari coaching atau belum? Kemudian apakah proses coaching itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau tidak, dan alurnya apakah jauh lebih baik. Kira-kira kapan pelaksananya? Insya Allah sih rencananya besok, Bu. Oh besok ya. Oke. Oh ya, saya insya Allah bisa ya. Nanti kabari aja kalau saya sudah siap. Baik, Bu, terima kasih banyak ya Bu Titik atas kesediaan waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mari Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yai, selamat siang. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Lita. Bu Lita gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga, keluarga juga sehat. Kemarin Bu Yai menghubungi saya ya, kayaknya pengen ada yang mau disampaikan nih. Kemarin sangat dari PA-nya kayaknya. Iya sih Bu Lita, saya ada masalah nih. Harapannya sih ketika saya ngobrol biar lebih lega gitu ya, biar menemukan juga nanti penjelasannya seperti apa gitu sih. Iya, ini sekarang kita udah ketemu nih, kita bisa ngobrol. Kira-kira nanti kalau habis ngobrol itu pengennya gimana sih Bu ya? Pengen Bu ya dapatkan dari ngobrol kita hari ini nih? Ya saya pengennya saya bisa lebih, yang pertama mungkin ya dari sisi rasa saya lebih lega ya karena ada teman ngobrol gitu kali ya. Yang pertama, yang kedua saya ingin bisa menemukan solusi sosial terbaik untuk anak sih sebenarnya berita masalah anak sebenarnya. Permasalahan anak. Kondisi yang Bu Yai rasakan saat ini gimana terkait perasaan berkaitan dengan anak tadi? Ceritanya ya, jadi gini. Ini kan kebetulan kan saya kerja kelas 11 nih Bu Lita. Iya. Jadi anak-anak ini kan buta kita tahu lah ya anak-anak kita misalnya apa. Tapi saya ada ganjalan yang sampai hari ini tuh saya masih kebetulan saya wali kelasnya gitu ya. Saya ingin melayani yang terbaik buat mereka. Ini sebenarnya terkait dengan mindset anak-anak sih gitu. Jadi anak-anak ini kan mereka kelas 11, terus mereka dari sisi minat belajar ya kita tahu anak-anak itu agak kurang gitu ya. Tapi ternyata begitu saya lihat dari apa ya kedepannya gitu ya, kedepannya seperti apa, saya tuh juga pengen tahu sebenarnya mereka punya cita-cita seperti apa. Ternyata mereka mempengaruhi dari minat belajar ya, minat belajar mereka rendah, tapi ternyata mereka juga cita-cita mereka itu nggak jelas gitu. Artinya kenapa dibilang nggak jelas, karena ya udah maunya saya sekolah aja, dan mereka saya mendapatkan informasi gitu ya, informasi dari apa namanya komunikasi dengan sama orang tua atau mungkin dengan wali apa namanya wali orang tua ya, jadi walinya gitu. Mereka sekolah itu ya hanya sebagai kewajiban. Makanya kenapa mereka tidak punya minat belajar yang tinggi ya, jadi mereka kewajiban. Bahkan ada lebih lagi mereka sekolah itu asal KJP-nya tidak terputus gitu. Jadi orientasi itu ke sana gitu. Makanya ketika ada nanya nanti saya tanya, kenapa sih kamu kok jadi begini, begitu belajar kok di pelajaran saya nggak bisa. Terus mungkin karena saya wali kelas, saya tanya ke guru-guru yang lain, nilainya pun juga kurang bagus tuh, kenapa gitu. Pokoknya saya sekolah aja deh Bu gitu. Oke. Saya mencoba menanyakan nih, kira-kira apa sih cita-cita kamu setelah SMA ini gitu. Dia menyatakan, udah lah Bu, saya yang penting kerja aja deh Bu gitu. Kamu gak pengen kuliah, makanya sekarang kalau kuliah dimudahkan gitu kan. Ternyata dia mengatakan, udah lah Bu, saya gak pengen ini kok Bu, gak pengen kuliah juga gitu. Terus ngapain? Ya udah pokoknya baik kerja aja gitu. Bahkan kalau yang perempuan ada berapa nih Bu yang bilang, Bu saya mau itu aja deh, saya mau jadi tukang cuci gosok aja gitu. Terus ada juga yang bilang ke saya, Bu saya mau jadi grab food, ada juga. Ada juga yang bilang, Bu saya mau jadi PPSU aja. Sebenarnya si Bu Lita, saya tidak memandang bahwa pekerjaan itu baik atau tidak, bukan. Tapi saya pengen anak-anak itu
bisa lebih lebih memahami bahwa sekolah itu bukan sekedar mencari jasa. Sekolah itu bukan sekedar mencari angka-angka di atas kertas, artinya raport begitu ya. Tapi sekolah itu sebagai sebuah wadah untuk bisa lebih mendewasakan dirinya, bisa lebih bisa lebih mengeksplorasi dirinya lebih bagus lagi, dan yang terakhir itu dia bisa membuat harkat martabatnya lebih baik lagi. Karena bagaimanapun orang-orang yang punya ilmu yang lebih baik itu pasti mereka juga pasti akan lebih wise gitu, lebih bijaksana untuk mendapatkan yang dia inginkan gitu. Dan seperti yang dikatakan Kak Ade itu mereka akan sejahtera lahir batinnya, seperti itu sih. Iya, berarti kan kondisi anak-anak yang seperti itu yang membuat Bu Yayu galau. Kira-kira menurut Bu Yayu apa sih yang menyebabkan mereka bisa seperti itu, termindset atau orientasinya seperti itu, yang membuat kondisinya menjadi seperti itu? Ya itu tadi Bu, yang pertama karena memang yang pertama mungkin kalau saya lihat itu dari pola asuh ya, dari pola asuh ya. Yang pertama dari pola asuh yang memang orang tuanya tidak mensupport tentang pentingnya pendidikan gitu ya. Bahkan itu tadi pendidikan itu menjadi sebuah sebuah jalan untuk mendapatkan bantuan itu. Terus berikutnya lagi anak-anak kita tuh distraktornya banyak ya. Sekarang mereka melihat gampang loh mencari uang dengan cara apapun gitu ya. Jadi mereka anak-anak kita juga agak sumir juga itu membedakan antara yang halal dan haram gitu ya. Itulah yang jadi ini pendidikan karakternya pun juga mempengaruhi gitu. Terus yang itu sih Bu, dan yang ketiga itu mungkin role model ya, yang mereka role model itulah yang membuat mereka menjadi role model itu mereka menjadi ya udah saya seperti ini aja. Jadi belum ada role model yang membuat mereka tuh jadi lebih semangat lagi. Karena sekarang kayaknya idola-idola mereka itu bukan sesuatu yang mengajarkan mereka untuk fight gitu. Bahkan orang-orang yang mereka mengajarkan itu sudah tenggelam, tidak lebih terkenal gitu sih. Iya, tadi dari permasalahan kondisi anak yang seperti itu, kemudian yang menyebabkan kondisi seperti itu, kira-kira selama ini dengan melihat situasi seperti itu, upaya apa yang sudah Bu Yayu lakukan? Ya, kalau saya selaku wali kelas Bu, saya selalu mencoba ngobrol ya sama anak itu, ngobrol, memotivasi gitu ya, bahwa memotivasi untuk bisa sekolah ini adalah kesempatan terbaik kalian untuk bisa mencapai sesuatu yang kalian harapkan. Walaupun memang bukan satu-satunya, tapi paling tidak ini sebagai wadah untuk kita bisa lebih belajar. Sekolah itu kan kayak ibaratnya kayak masyarakat kecil ya Bu ya. Belajar bermasyarakat, belajar untuk bagaimana kita bisa memilih emosi, bagaimana kita bisa bertenggang rasa, bisa bergotong royong, bisa berempati gitu kan, yang seperti itu. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan Bu Yayu tadi ada ngobrol, motivasi, seberapa itu berjalan? Kalau skala 1 sampai 10 gimana kira-kira yang sudah dilakukan ini ada di posisi mana? Jadi sebenarnya gini Bu, kalau dari awal sampai sekarang kan bulan September 3 bulan ya, 3 bulan itu sebenarnya sudah lumayan progresnya. Jadi kalau dulu saya melihat mereka masih di level 4 gitu ya, sekarang udah di 5 gitu ya, udah satu step ahead ya, sudah satu tingkatan sebenarnya. Mereka sudah mulai berpikir ke depannya seperti apa, terus mereka sudah ada semangatnya walaupun juga masih tertatih-tatih gitu, karena memang di sini kan bukan banyak sekali ini ya, mereka harus berdiri tegak sementara faktor pendukungnya itu tidak banyak, mungkin hanya faktor dari sekolah aja mungkin seperti itu sih. Nah, tadi dari skala 4 udah jadi 5, kira-kira kondisi idealnya, harapannya Bu Yayu itu nanti pada sampai level berapa sih nanti yang diinginkan nanti, yang diharapkan yang biar Bu Yayu tidak galau lagi nih? Ya, kalau saya sih pakainya di level 8 Bu, walaupun itu so hard ya, itu so hard, tapi saya optimis bisa. 8 itu gambarannya idealnya seperti apa atau yang diharapkan itu seperti apa bisa sampai 8 itu? Jadi 8 itu adalah yang pertama mereka bersemangat, mereka bersemangat, mereka punya orientasi kehidupan yang jelas,
mereka bahagia dalam hidupnya. Artinya bahagia itu ya melihat segala sesuatu dari sisi positif. Artinya walaupun mereka berada dari lingkungan yang mungkin disharmonis, ya disharmonis, tapi mereka bisa melihat dari sisi positifnya. Ketika mereka bisa mereka bisa menggunakan bantuan dari pemerintah itu menjadi sebuah tanggung jawab bahwa saya sudah dibantu, maka saya harus menjadi yang terbaik. Seperti itu. Kalau untuk kuliah, karena memang di sekolah kita berorientasi PTN, saya mungkin saya tidak akan mengalami karena makanya kenapa tidak 10. Mungkin kalau 10 kan mungkin mereka lebih PTN segala macam. Mereka setelah ini bisa kerja, tapi mereka juga berpikir untuk memperbaiki nasibnya lagi dengan berkuliah lagi. Seperti itu. Nah, itu yang diharapkan ya bisa lakukan. Nah, kira-kira dengan tadi yang sudah upaya dilakukan, ada nggak sih hal berbeda yang terbesit Bu Yayu pengen lakukan biar harapan-harapan tadi mereka bisa menjadi yang lebih bertanggung jawab, lebih bahagia gitu ya dengan kedewasaan berpikir mereka. Itu kira-kira hal berbeda apa yang Bu Yayu bisa lakukan? Kalau saya sih Bu, saya maunya kita karena memang ini anak ini kita maunya kita bisa berkolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Ya. Jadi memang di sini saya sih bukan menuntut, tapi kalau bisa memang sekolah ini hadir. Artinya memang harus ada kebijakan yang memang berpihak kepada murid gitu ya. Untuk mereka seperti apa ya? Harapannya sekolah ini bisa membuat event-event motivasi gitu ya. Event motivasi itu bisa mendatangkan motivator, bisa mendatangkan alumni-alumni yang mereka sudah sukses gitu ya. Terus juga mereka bisa mendatangkan para alumni yang mereka sudah mungkin yang mereka bisa memberikan bantuan secara finansial ya. Seperti itu sih kalau jangka panjangnya. Kira-kira ada lagi nggak? Selain tadi motivasi dari kolaborasi dengan sekolah guru wajib terus ada alumni. Ya kalau saya membayangkannya kita dengan guru-guru ya kita bisa nih Bu dengan memberikan motivasi juga, motivasi dan juga dengan guru BK juga gitu ya. Nah, dari yang tadi Bu Yayu rencanakan kira-kira ada nanti kolaborasi, kemudian hadirnya sekolah, kemudian yang berpihak kepada siswa, membuat event motivasi dan kerja sama-sama tadi guru BK juga. Nah, kalau jangan ke depan gitu, bayangan Bu Yayu ke depan itu kalau misalnya mereka sudah bisa mendapatkan motivasi belajar ya, berpikir pola berpikirnya kedewasaan, peluang-peluang apa sih yang bisa mereka dapatkan lagi? Jadi kan gini ya Bu ya, prinsipnya kalau saya tuh selama ini menanamkan anak bahwa parameter keberhasilan seseorang itu adalah seberapa banyak kebermanfaatan anak-anak kepada sesamanya. Prinsipnya seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau harapan saya ke depan, kenapa sih saya mengupayakan mereka untuk bisa lebih mandiri, lebih baik harkat dan martabatnya mereka nanti kelak itu karena paling tidak mereka tidak merepotkan orang. Kalau memang belum mampu memberikan kebermanfaatan lebih luas, paling tidak dia tidak menjadi beban untuk orang lain seperti itu. Jadi karena kalau saya lihat ketika misalkan kita feedback lagi sekarang ini, ketika sekolah dengan malas-malasan itu kan juga udah merepotkan banyak orang kan Bu, gitu lah. Iya. Itulah sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke anak-anak dan mereka harus sampai pada level itu gitu. Mereka mampu membuat diri itu menjadi bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu sih. Kira-kira dalam waktu yang terdekat ini mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan apa sih hal-hal yang bisa Bu Yayu realisasikan untuk dilakukan? Kalau tadi kolaborasi kan memang butuh waktu ya Bu ya, Yes. schedule. Kalau dalam waktu seminggu dan ke depan, tentunya saya akan lebih intensif untuk memanggil anak-anak yang bermasalah tadi, karena sebenarnya kan tidak semuanya gitu ya. Mencoba pendekatan dan coba kita ajak komunikasi, kita juga kita bisa hadirkan orang tuanya untuk sama-sama, karena sebenarnya proses menjadikan anak jadi seperti apa itu kan bukan sekedar dari kita guru kan gitu, tapi dari banyak sisi gitu, termasuk juga orang tuanya seperti
itu sih. Nah, kira-kira nih dari obrolan kita tadi dari pertama sampai kira-kira bisa nggak sih Bu Yayu mengambil kesimpulan dari permasalahan yang tadi Bu Yayu hadapi sampai tadi kira-kira rencana yang besok mau dikerjakan, Bu Yayu bisa ngambil kesimpulan gimana nih? Alhamdulillah sih bersyukur Bu Rita dengan sesi kita obrolan ini ya, sesi obrolan kita ini saya menemukan banyak hal gitu ya, termasuk salah satunya itu tadi saya bisa mendekati anak dengan mungkin menemukan jadwal itu 2 minggu ini gitu ya, 2 minggu ini saya mau ngapain, berikutnya saya mungkin akan lebih efektif lagi dengan orang tuanya biar kita sama-sama mengajak anak menuju yang kita inginkan bersama, karena saya yakin orang tua juga pengen anaknya menjadi berhasil seperti itu ya, seperti itu. Dan juga yang tentunya saya lebih plong lagi di Bu Rita karena saya sudah ada tempat untuk bisa ngobrol dengan ibu seperti itu. Ya, itu sudah alhamdulillah. Ya, semoga nanti dilancarkan untuk urusannya dan realisasinya. Terima kasih dong Bu Rita ya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Yayu. Pokoknya sukses dan lancar semuanya ya. Oke. Ya, selamat siang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Tik-Tik. Gimana tadi proses coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah sudah, saya sudah berusaha mempraktekkan proses coaching dan berusaha menjadi coach yang sesuai dengan yang Ibu arahkan kemarin itu. Oh, alhamdulillah kalau begitu berjalan lancar ya? Iya, alhamdulillah Oke. lancar. Ya baik. Kira-kira ada yang masih perlu diperbaiki nggak? Kalau dari proses coaching yang saya laksanakan, saya sudah berusaha sih untuk menerapkan yang Ibu kemarin arahkan seperti kompetensi inti dari coaching sendiri, saya present hadir sepenuhnya, kemudian berusaha untuk menjadi pendengar aktif ya, artinya tidak hanya mendengarkan tapi juga menyimak apa yang coach saya sampaikan, berusaha untuk merasakan, kemudian berusaha juga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik si coach saya, juga berusaha menerapkan alur tirta agar menyamakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksinya yang akan dilakukan biar sesuai dengan harapannya sampai ke tindak lanjut tanggung jawabnya gitu. Oh, bagus sekali ya, sudah lengkap itu. Tapi masih prosesnya. ada yang sepertinya perlu saya perbaiki ya. Perbaiki ya. Saya butuh lebih terampil lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengiring growth mindset dari coach saya. Jadi biar lebih pertumbuhan pemikirannya ke arah yang lebih solutif lagi, lebih kreatif lagi gitu. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Oke, baik. Sekarang begini, apa yang Ibu Rita lakukan pada saat untuk menumbuhkan person pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan coaching tersebut? Iya, saya berusaha untuk biar saya itu selama proses coaching tadi itu hadir sepenuhnya atau presence. Ya, saya mencoba mencari tempat yang kondusif ya untuk bertemu dengan rekan saya itu tadi untuk proses coaching yang nyaman, yang mungkin tidak terlalu ramai gitu ya, agar supaya proses coaching itu juga berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua juga saya coba untuk tidak tidak fokus kepada hal lain seperti gadget gitu. Jadi lebih fokus kepada si coach saya gitu. Ya, jadi bagaimana mencari mengkondisikan supaya lebih kondisif ya. Oke, baik. Sekarang begini, apa yang Ibu Rita lakukan untuk meningkatkannya dalam keahlian atau keterampilan coaching tersebut? Mungkin ke depan saya harus lebih banyak belajar lagi tentang proses coaching, mungkin bisa melihat dari berbagai referensi, contoh-contoh proses coaching, atau membaca banyak referensi ya terkait dengan teknik coaching yang baik. Biar saya juga ada
gambaran referensi yang lebih banyak sehingga lebih terampil, terutama tadi biar bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang membangun growth mindset dari coach saya tadi nantinya gitu. Ini ya untuk membangun grow mindset ya dengan memberikan satu pertanyaan yang lebih berbobot lagi itu keterampilan yang memang kita perlukan untuk coaching tersebut ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Titik atas segala arahannya dari Ibu biar proses saya juga jadi coach itu semakin lebih baik lagi. Oke, kalau begitu semoga nanti kedepannya bisa dapat terlaksana dengan baik lagi ya dengan apa yang diharapkan sehingga bisa mencapai yang kita inginkan gitu ya. Terima kasih banyak Ibu, saya pamit ya Bu. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yayu. Mohon maaf nih Bu Lita, minta waktu sebentar ya. Iya, nggak apa-apa silakan. Jadi rencananya insya Allah besok rencananya saya mau ada sesi coaching dengan Ibu Titik. Terus rencana sih besok insya Allah Ibu. Iya. Terus saya meminta tolong Ibu Lita untuk mengobservasi ya. Nah, jadi observasi dari sesi coaching ini. Nanti apa yang diobservasi tentang alur gitu Ibu. Kira-kira ada waktu? Untuk besok insya Allah saya bisa. Nanti jadi saya akan coba untuk observasi proses coaching Bu Yayu dengan Bu Titik ya besok ya nanti ya kalau bisa. Terima kasih Ibu ya untuk waktunya dan kesempatannya. Nanti saya juga minta feedbacknya. Ya, siap Bu Yayu, terima kasih sama-sama. Terima kasih Ibu. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teteh, apa kabar? Terima kasih loh sudah mau mampir di sini. Waalaikumsalam. Kabarnya baik. Bu Yai sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada apa nih? Iya. Kayaknya ada yang mau dibicarakan nih kayaknya ya. Benar sekali. Sebenarnya tuh saya dari kemarin cari-cari Mbak Yayu. Kemarin kan kita udah janjian kan kemarin. Iya. Nah, jadi gini, saya tuh sebenarnya ada yang ingin disampaikan, mau sedikit curhat gitu kiranya ada masalah. Saya punya masalah di kelas. Di kelas ya. Gimana gitu? Jadi begini, di kelas itu saya juga sedang mencari cara itu gimana ya untuk meningkatkan belajar anak gitu. Artinya di situ tuh saya menemukan bahwa anak itu ya dari kita baik menurut kita. Iya. Jadi kalau di kelas belajarnya penuh, rajin, hadirannya ada gitu ya. Jadi dia termasuk bolos-bolos juga enggak gitu. Berikutnya kalau mengerjakan tugas latihan dia mengikuti dengan baik. Nah, tapi pada saat sumatif nilainya tuh nggak maksimal gitu, hasilnya kurang maksimal. Saya juga bingung harus gimana yang saya lakukan gitu. Sedangkan sebelum kita melakukan sumatif itu seperti biasa kan, kita memberikan rambu-rambu gitu kan ke anak-anak itu yang dipelajari itu apa saja, esensinya itu apa-apa aja gitu kan, dan sesuai dengan apa yang kita sudah kita lakukan di dalam latihan-latihan gitu. Kalau dari semangatnya sendiri gimana sih anak-anaknya? Kalau dari semangatnya sih memang bervariatif ya. Mengingat kan anak-anak kita tuh ada yang ada yang suka sesuai dengan minat-minat belajar gitu ya. Minatnya masing-masing kali ya. Oh. Terus sebenarnya targetnya Teteh sekarang ini seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan? Jadi sebenarnya sih semua yang saya lakukan itu sudah berproses gitu. Artinya artinya pertama yang saya lakukan itu saya memberikan pembelajaran gitu ya, belajar di kelas itu sesuai dengan rencana pelaksanaan belajar yang kita buat. Jadi kalau sekarang kan kelas 10 ini menggunakan kurikulum merdeka yang jadi saya sudah membuat modul gitu ya, modulnya juga sudah disesuaikan.
Saya juga sudah melakukan apa namanya tes diagnosis begitu berdasarkan apa namanya minat gitu ya, minat belajar, gaya belajar yang diinginkan apa aja. Berikutnya kira-kira kalau nanti anak-anak itu saya udah memberikan satu keleluasan gitu ya. Kalian tuh mau dalam bentuk produknya seperti apa gitu. Nah, itu saya sudah berusaha melakukan itu. Dan juga saya sudah melakukan apa namanya formatif diantaranya melakukan itu tadi ya seperti yang kita pembelajaran itu berdifferensiasi. Sudah berdifferensiasi. Jadi saya sudah melakukan pemetaan. Nah seperti itulah yang baru saya lakukan. Oke, kalau kita boleh mengidentifikasi nih sebenarnya permasalahan itu berarti di apa sih? Oke. Nah berdasarkan yang saya sampaikan tadi ya Mbak Yan, kita kan sudah pemetaan nih. Sudah mendiagnosa gitu. Terus saya juga mengadakan juga sih observasi anak itu. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi masalah sebenarnya gitu yang menjadi masalah itu saya coba memperdalam gitu. Nah di sini ternyata memang hasilnya itu memang tidak memuaskan gitu ya. Diduga sih sepertinya dia itu punya apa tidak suka dengan belajar ekonomi kiranya gitu ya. Nah terus Masalahnya memang tidak suka. setelah didiagnosa lebih senang apa ya ke musik itu kecenderungannya. Itu untuk beberapa orang atau itu semua orang apa gimana? Kalau yang sekarang dia kalau yang sekarang saya amati ya dari hasil saya ya kurang lebih sekitar 50%. banyak juga ya 50% ya. Padahal kalau kita sendiri kan harus punya target ya, target minimal begitu kan ya kalau dalam pembelajaran kita ya, harus target minimal dalam bagaimana mereka bisa mengerti gitu ya walaupun tidak suka begitu ya. Oke, kita sudah menemukan ya kalau karena ternyata anak ini diketahui dia tidak suka begitu ya. Oke, sekarang kalau menurut Teteh nih sebenarnya anak-anak ini dari 50% ini kalau kita boleh kita coba kita takar nih ya, kira-kira anak-anak itu berada di skala berapa sih di antara skala 1 sampai 10 posisi anak-anak? Oke, posisi anak-anak ya tadi kan jumlah anak-anak kurang lebih setengahnya gitu ya, setengahnya Ayu ya. Apa minat belajar itu kurang lebih jadi kelihatan sekali gitu, mana anak yang aktif, mana yang anak apa respon gitu, responnya baik terhadap pembelajaran. Kalau menurut saya sih skala keberhasilan saya itu yang apa yang sudah saya lakukan terhadap asesmen itu ya. Yang sudah dilakukan ini ya. Observasi itu kurang lebih masih 5, skalanya 5 lah. Masih skala 5 gitu ya. Skala 5. Masih skala 5 ya. Masih skala 5. Terus kalau kita sudah tahu nih ya, ada 5 saat tentang belajar ya, belajar ekonomi yang ternyata mereka mungkin ada minat lain gitu ya. Tapi tetap aja kita harus mengarahkan mereka untuk menyelesaikan karena ini adalah tanggung jawab gitu ya. Iya. Kira-kira nih, Teteh sudah melakukan banyak hal. Ya, kira-kira ada nggak sih hal baru yang akan dilakukan? Paling saya juga berpikir sih apa strategi apa lagi yang harus saya lakukan. Nah di antaranya begini, saya selain mencoba mungkin anak itu bosan bisa aja ya. Bosan gitu ya? Bisa juga bosan jadi minatnya berkurang. Nah saya mencoba mencari metode yang lain untuk belajar. Nah di antaranya saya tuh ingin mengaitkan gitu ya, mengaitkan pengalaman belajar ya melalui konteks gitu, kontekstual yang dialami dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kiranya kan kalau ekonomi itu hubungan dalam pembelajaran itu jika dikaitkan dengan kontekstual ya, dengan bagaimana peristiwa-peristiwa yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan tentunya ya, itu saya rasa mungkin bisa memberikan satu solusi. Oh, jadi metode belajar, metode pembelajaran ya. Oke, pembelajaran dengan kontekstual gitu ya. Kira-kira mungkin ada lagi? Apakah hanya kontekstual aja kira-kira? Yang pertama itu ya yang kita kaitkan dengan kontekstual. Lalu yang kedua saya juga akan membuat siswa tersebut ya membuat bagaimana dia memberikan satu contoh ya, contoh penerapan apa yang sudah dialami lalu diceritakan gitu ya, diceritakan kepada teman-teman di kelas
ketertarikan gitu ya, bahwa belajar ekonomi itu tidak hanya terpaut dengan menghafal begitu ya, menghafal berikutnya, tidak terkait dengan hanya mengingat konsep-konsep saja gitu, tapi ketika dipraktekkan, nah insya Allah mungkin dia bisa memberikan satu perubahan gitu, jadi lebih senang belajar ekonomi itu kan harapannya, jadi kan bisa membuatkan hasil gitu ya, hasilnya bisa maksimal. Bagus tuh, artinya kan ini pembelajaran yang sudah didekatkan dengan kehidupan keseharian gitu ya. Kira-kira kalau Teteh bisa membayangkan nih dari apa yang akan kita lakukan tuh, kira-kira Teteh punya target berapa nih dari skala 1 sampai 10 target. Tadi berarti dari 5 ya? Dari 5. Nah, sebenarnya sih kalau pengen target sih pengen maksimal ya. Pengen sih 10 gitu ya, berarti kan secara full gitu. Ya, kalau target untuk sementara ini mungkin langkah pertama di 8 dulu keberhasilannya. Bagaimana minat belajar itu ditambah lah gitu ya. Dari 5 ke 8 gitu ya. 5 ke 8. Oke. Karena memang kuliah anak-anaknya ya. Kenapa sahabatan itu karena alasannya memang karena memang anak-anaknya seperti itu gitu kan ya. Karena kan kondisinya berbeda-beda ya Pak. Tapi rencananya setelah saya nanti targetnya 8, saya akan evaluasi gitu, evaluasi lagi kembali di mana kiranya untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu ya. Pengennya sih ke 10 Mbak. Luar biasa. Jadi setelah kita evaluasi tindak lanjut apa kiranya yang harus diperbaiki setelah apa yang lain sudah saya lakukan tadi. Gitu ya. Saya sampaikan. Kalau misalkan ini kan tadi ya dari 5 menuju 8, insya Allah dengan akan evaluasi kembali jadi 10 nih, luar biasa nih ya, keren banget. Itu kira-kira Teteh punya spare waktu nggak? Kira-kira waktu timingnya itu berapa? Untuk dari 5 ke 8 jadi 10 itu tadi kira-kira berapa? Berapa waktu buat Teteh punya targetan waktu? Oke. Ini kan terkait dengan proses berarti ya, proses belajarnya. Kalau keterkaitan waktu yang kurang lebih kasih jangka waktu pertemuan berikutnya sih Mbak. Yang saya lakukan minggu depan lah itu. Misalnya saya sekarang kemarin nih hari Senin. Nah, saya kan pertemuan berikutnya minggu depan saya bertemu lagi. Nah, rencana saya dilaksanakan di situ. Oh, rencananya itu ya. Terus kalau misalkan nanti dari asesmen itu, dari asesmen ini kan tadi permasalahannya dari minat nih ya. Betul. Untuk melihat peningkatan minat itu kira-kira ada targetan waktu? Kurang lebih kalau untuk minat ya kita lihat dari 3 kali pertemuan mungkin ya bisa ya. Bisa. 3 kali lah target saya itu kan. Pertemuan pertama kita lihat proses pertama kan. Kemudian saya baru melihat dia ternyata lebih suka misalnya dengan ada juga yang senang hitung gitu, senang matematik. Berikutnya ada juga dia senangnya ke menggambar juga ada gitu ya. Itu identifikasi di awal. Nah yang kedua ya di minggu besok. Targetnya mungkin untuk meningkatkan di yang 8 tadi keberhasilannya. Next, yang pertemuan ketiga saya akan sudah maksimal gitu. Sip ya, sudah ditangkap ya. Jadi kalau dari Pro Teteh nih ya, kita kan sudah berpancing tadi. Kira-kira kesimpulan apa yang didapat dari kita sesi coaching kita hari ini? Kesimpulannya pertama saya senang gitu ya, Mbak Yayu bisa memberikan waktu kepada saya gitu ya, untuk ya curhat lah gitu anak-anak kita gitu ya. Kedua, saya merasa terbuka gitu ya, setelah tadi Mbak Yayu kan ada ide-ide baru apa sih kiranya yang menggunakan sehingga saya muncul ide gitu ya, saya berarti harus melaksanakannya atau melakukan pembelajaran itu tentu dengan menggunakan strategi dengan memahami kondisi anak gitu ya, di mana letak sebenarnya sih bukan kelemahannya ya, potensi yang dia miliki itu apa gitu. Nah setelah itu barulah kita mencarikan strateginya yang sesuai. Itu kayak itu, makasih banget. Sama-sama, baiklah Teteh, sudah luar biasa. Semoga apa yang diplaningkan ke depan itu bisa maksimal hasilnya dan insya Allah Teteh bisa melakukan. Oke, terima kasih loh ya sudah mau berbagi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lita. Gimana nih untuk proses coachingnya? Udah
terlaksana ya? Alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah sudah berjalan, sudah selesai dan cukup lega ya bagi saya juga berbahagia karena bisa membantu teman gitu ya, dan Ibu Titik sendiri juga bisa menemukan solusi-solusi yang akan dilaksanakan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, selama proses coaching yang Bu Yayu lakukan, kira-kira apa saja yang sudah Bu Yayu, poin-poinnya yang sudah Bu Yayu lakukan sebagai coach? Oh iya. Jadi alhamdulillah sih Bu, saya tadi proses coaching itu berjalan lancar. Terus semua alur cerita ya terutama itu sudah dilakukan. So far lancar sih. Cuma saya ada beberapa hal yang kayaknya agak terlewat nih Bu. Jadi salah satunya itu adalah harapannya ke depan. Harapan ke depan setelah proses ini dilakukan itu apa gitu. Itu tadi lupa saya tanyakan. Seperti itu sih. Oh gitu. Terus kira-kira tadi selain lupa menanyakan harapan ke depan, hal-hal apa lagi sebagai coach yang harus diperbaiki? Oh iya. Kalau dalam hal yang perlu diperbaiki mungkin ini ya Bu. Yang pertama mungkin keahlian untuk menggali pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Itu karena pertanyaan. Saya yakin ini hal yang sangat penting gitu untuk menggali, karena sebenarnya dalam proses coaching ini kan kita butuhkan sebuah pertanyaan yang pemantik yang membuat coach ini menjadi ngerti, oh iya posisi saya di mana, terus saya harus ngapain ya, seperti itu. Nah itu kayaknya saya masih kadang-kadang agak apalagi ya, kita masih butuh pelajaran itu, seperti itu sih. Nah, pada saat Bu Yayu jadi coach, apa sih yang Bu Yayu lakukan biar kondisi Bu Yayu itu benar-benar 100% presence, hadir sepenuhnya, baik sebelum Bu Yayu atau meng-coach ataupun pada saat meng-coach? Oh iya, jadi saya berusaha untuk mengkondisikan yang terutama ruangan. Ruangan itu kalau bisa senyaman mungkin ya. Kalau perlu ya kita harus menggunakan teknik mindfulness itu ya. Jadi kita biar kosong dulu gitu, biar lega. Terus kita juga hadir sepenuhnya, artinya hadir dengan rasa kita, dengan hati kita. Terus berikutnya secara teknis ruangan kalau bisa ya nyaman, dingin gitu. Terus distraktor yang ada di sekitar kita kalau bisa ya memang dihindari. Salah satunya itu gadget ya, karena gadget itu luar biasa. Jangan sampai kita ketika meng-coach itu kita memegang sesuatu yang kita menjadi teralihkan, salah satunya itu ya handphone itu. Iya benar sekali. Terus nih ke depan nanti kalau ada kesempatan untuk coaching lagi, kira-kira apa sih yang akan Bu Yayu lakukan untuk perbaikan ke depan nanti untuk proses coaching? Yang pertama perbaikan ya Bu ya. Yang pertama mungkin saya akan riset mungkin ditambah lagi gitu ya, karena jangan sampai justru salah satu prinsipnya dari coaching itu kan kita harus independen ya, jangan sampai kita terbawa dari emosi lah, mungkin itu kan butuh latihan yang pertama. Yang kedua saya butuh keahlian lebih dalam proses menggali tadi yang Bu tadi, mungkin dengan banyak berliterasi, mungkin melihat video-video coaching itu seperti apa. Terus saya juga harus melihat dari kedalaman sebuah permasalahan itu kan pastinya kan butuh banyak referensi. Mungkin seperti itu sih. Iya, berarti Allah Bu Yayu udah cukup menguasai poin-poin sebagai coach ya, dan mudah-mudahan sukses ke depannya untuk jadi coach ya. Insyaallah. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Yayu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.